get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Mansuratul Mukarramah. Saya dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan mempraktekkan UTS dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Materi yang akan saya praktekkan adalah relay force, korelasi, dan juga regresi yang bertemakan COVID-19. Di sini ada data yang telah saya ambil dari website worldmeter.info/coronavirus. Di sini saya ambil dari data terbarunya, data hari ini, yaitu 20 data teratas. Di sini saya mengambil total kasus, total kematian, total kesembuhan, dan kasus aktif. Karena di sini di negara UK total kesembuhannya tidak ditampilkan, saya akan melewatinya. Kemudian dari negara Netherlands juga tidak saya masukkan. Saya mengambil data dari USA sampai dengan Sweden. Ini merupakan 19 data, yang data ke-20-nya saya memasukkan Indonesia. Data dari Indonesia. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah mencari nilai Lillie force. Untuk Lillie force sendiri mengambil nilai X-nya dari total kasus. Ini adalah tabel yang telah saya buat. Di sini adalah tabel dari kasus yang diambil dari website tadi. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai X dengan menggunakan rumus average number. Pertama, ini kita sorot sampai data yang bawah ini. Setelah kita dapat nilai rata-rata, kita mencari nilai standar deviasinya dengan rumus STDEV. Kita sorot data yang pertama sampai data yang bawah. Kita entarkan. Di sini sudah muncul nilai standar deviasinya. Kemudian untuk mencari nilai ZI skornya, kita menggunakan rumus sama dengan nilai X. Ulangi, buka kurung, nilai X dikurang nilai rata-rata. Di sini kita ikat dia dengan menggunakan dolar agar nilainya tetap, dibagi dengan nilai standar deviasi. Di sini juga kita ikat dia dengan dolar. Enterkan. Ini sudah muncul nilainya, langsung saja kita tarik ke bawah. Dan mencari nilai FZI skornya, kita menggunakan rumus NOMDIS nilai X. Sudah muncul, lalu kita tarik ke bawah. Dan kemudian kita mencari nilai SZI nya. Caranya, di sini kita mengambil nomor ini, nomor dari datanya, kita bagi dengan jumlah keseluruhan data. Data kita berjumlah 20, kita bagi dengan 20. Dapat nilai 0,05, kita tarik ke bawah. Dan untuk selanjutnya kita mencari nilai ABS difference-nya, yaitu nilai FZI nya kita kurang dengan nilai SZI. Sudah dapat hasilnya, lalu kita tarik ke bawah.
Setelah itu kita mencari L hitung. L hitungnya dengan rumus max. Kita sorot datanya dari atas sampai bawah. 0,95. Di sini L tabelnya kita melihat dari L tabel yang sudah ada. Data yang kita miliki ada 20 data dan awal datanya adalah 0,05. Di sini adalah 0,19. Langsung saja kita isikan di sini 0,19. Oke, baiklah kita lanjut untuk langkah-langkah uji Lillie force. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis 0 yaitu data berdistribusi normal. Hipotesis 1, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah ketentuannya. Data berdistribusi normal syaratnya jika L hitung lebih kecil dari L tabel. Di sini kita masukkan L hitungnya dan L tabelnya. Sudah nampak L hitungnya adalah lebih besar dari L tabel. Kita tulis ke tangan di sini. L hitung lebih besar dari L tabel. Jadi yang ketiga kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Dan sini kita telah menguji Lillie force-nya. Dari data ini disimpulkan data tidak berdistribusi normal karena L hitung lebih besar dari L tabel. Baik, kita lanjut ke korelasi. Untuk korelasi, di sini kita memasukkan nilai total kasusnya menjadi X dan nilai total kematiannya Y dari data yang ini. Baiklah, untuk mencari korelasinya kita menjumlahkan dulu data total kasus dengan rumus sum. Kita sorot data dari atas sampai data yang bawah ini. Ini kita tarik saja ke samping. Kemudian kita mencari rata-rata, rumusnya average. Kita sorot lagi datanya, lalu kita tarik ke samping. Kemudian untuk simpangan baku sama rumusnya SPDF. Kita sorot datanya, kita tarik ke samping. Untuk mencari nilai X-nya, di sini kita cari nilai X menggunakan rumus sama dengan nilai X dikurang nilai rata-rata. Di sini kita kasih dolar. Sudah dapat hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk Y-nya, nilai Y dikurang rata-rata nilai rata-rata dari Y. Jangan lupa kita kasih dolar, lalu kita tarik ke bawah. Untuk mencari nilai X dikali Y sama dengan X dikali Y. Sudah muncul ini hasilnya, dan kita jumlahkan untuk data X dikali Y. Rumusnya sum, sorot semua datanya, enter. Dari sini kita sudah selesai mencarinya.
Baiklah, kita lanjut dengan korelasi person secara manual. Di sini ada rumus RXY sama dengan sigma X Y dibagi dengan nilai N kurang 1 dikali XY atau simpangan baku dari nilai X dikali simpangan baku dari nilai Y. Baiklah, kita langsung saja. Sama dengan sigma XY, yaitu di sini sigma XY dibagi dengan nilai N kurang 1. Data kita ada 20 dikurang 1 yaitu 19 dikali dengan simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Ini sudah muncul hasilnya. Dan selanjutnya kita mencari korelasi person secara otomatis dengan rumus person. Kita sorot array satunya yaitu nilai X, kemudian kita kasih titik koma nilai Y, enter. Di sini kita telah dapat hasilnya sama dengan yang kita cari secara manual. Dan ini adalah nilai korelasi. Kita lanjut ke regresi. Nilai regresi, kita mengambil total kasus, yaitu nilai Y-nya, X1-nya total kematian, X2 total sembuh, X3 kasus aktif. Di sini kita langsung saja mencari X1 dikali Y. X1 dikali, kita ulangi, X1 dikali Y, langsung saja ke sebelahnya, X2 dikali Y, X3 dikali Y. Lanjut, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3. Oke, lanjut. Selanjutnya nilai X1 kita pangkatkan 2, nilai X2 kita pangkatkan 2, nilai X3 kita pangkatkan 2. Ini ulangi, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2. X2 dikali X3. Oke, langsung saja kita blok ini, kita tarik data keseluruhannya sampai ke bawah. Sudah muncul data seperti ini, lalu kita menjumlahkannya dari total kasus atau nilai Y-nya, sum, kita sorot semua datanya, yang Y, enter. Setelah dapat, kita tarik sampai data yang paling ujung. Oke, kita lanjut mencari atau menentukan nilai matriks. Di sini kita ada bantuan rumus matriks. Tentu saja kita mengikutinya. Untuk tentukan matriks A, kita gunakan pertama kita masukkan nilai N. Di sini ada nilai A, di sini ada nilai H. Nilai A-nya N karena data ada 20, kita masukkan 20 N-nya. Kemudian
Kemudian sigma X1. Sigma X1 kita ambil dari tabel sigma X1. Kemudian sigma X2, kemudian sigma X3. Untuk kolom keduanya yaitu sigma X1, sigma X1, kemudian sigma X1 pangkat 2, sigma X1 pangkat 2, ambil nilainya. Kemudian sigma X1 dikali X2 dan sigma X1 dikali X3. Oke, kita lanjut ke kolom yang ketiga, sama dengan sigma X2, sigma X1 kali X2, sigma X2 pangkat 2, sigma X2 kali 3. Dan untuk ke yang kolom keempat, sigma X3, kemudian sigma X1 kali X3, X1 kali X3, kemudian sigma X2 kali X3, dan sigma X3 pangkat 2. Nilai H di sini adalah nilai sigma X, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, dan sigma X3 kali Y. Kita masukkan datanya. Sigma Y, selanjutnya sigma X1 kali Y, kemudian sigma X2 kali Y, kemudian sigma X3 dikali Y. Sudah kita masukkan semua datanya, kemudian kita mencari determinan A. Rumus untuk mencari determinan A-nya yaitu sama dengan MD sum. Muncul sini, kita sorot data ini kecuali data H-nya, lalu kita enter. Di sini sudah muncul nilai determinan A-nya. Kita lanjut ke matriks A1. Untuk kolom pertama yang akan kita isi di sini adalah nilai H-nya, karena dia mencari A1. Kita tarik saja ke bawah. Dan untuk kolom keduanya mengikuti yang di atasnya. Ini juga. Dan pada kolom H ini, karena kita tadi mengambil nilai H untuk ditaruh di kolom pertama, jadi kita mengambil dari matriks A yang kolom pertama. Ini saja kita tarik ke bawah. Dan kemudian kita mencari nilai determinannya, MD sum. Kita sorot datanya, lalu enter. Ulangi, MD sum, sorot data, enter. Lalu muncul data seperti ini. Kita lanjut ke matriks A2 nya. Ini mengikuti yang di kolom atas, karena dia di bagian kolom kedua ini, jadi kita mengambil nilai hanya untuk kolom kedua. Lanjut saja yang di atas. Ini seperti kolom 3. Dan untuk kolom H nya kita ambil nilai kolom yang kedua. Oke, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari nilai determinannya, MD sum. Ambil data, kita sorot datanya. Oke, ini sudah muncul. Kemudian untuk matriks yang A3, kita ambil data yang di atas, sama aja. Dan pada kolom ketiga ini kita ambil data H.
kita ambil data yang di sini. Oke, kita tarik ke bawah. Udah, kemudian kita cari nilai determinannya, mdterm, kita lihat datanya. Oke, sudah ketemu. Untuk nilai matriks A4, kita ambil lagi data yang pertama, mengikuti untuk kolom yang keduanya, mengikuti, dan pada kolom keempat ini kita ambil data H, dan untuk kolom H kita ambil data keempat. Kita tarik ke bawah, kemudian kita cari nilai determinannya, mdterm, sorot datanya. Oke, sini kita telah mendapatkan nilai determinannya. Kemudian kita lanjut untuk menentukan nilai D1-nya. Rumusnya yaitu determinan A dibagi dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A, sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Sudah muncul hasilnya. Untuk yang D2, nilai D2, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Nilai D, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Untuk nilai D4-nya, determinan A4 dibagi determinan A. Nah, sampai sini kita telah mendapatkan nilai D. Kemudian kita lanjut untuk regresi berganda. Y sama dengan, ini adalah rumusnya, B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 kali X3. Kita masukkan nilai B1-nya, ini nilai B2-nya ini, nilai B3-nya ini, dan nilai B4-nya kita masukkan juga. Dan di sini kita isi nilai X1-nya dengan angka sembarang. Saya pilih angka 3, 4, dan 5. Kita cari. Jadi nilai B1 ditambah dengan B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Oke, selesai. Kita telah mendapatkan hasilnya. Ini kita mempraktekkan regresi secara manual. Untuk secara otomatisnya dapat kita lakukan dengan memilih file, kita memilih option, lalu kita klik add ins. Karena saya sudah menginstalnya, ini analysis toolpack, klik go. Di sini ada pilihan checklist analysis toolpack, kita oke kan. Sudah seperti itu. Lalu kita ke klik menu data, ada di sudut kanan atas data analisis, kita klik, kita cari regression. Inputkan nilai Y rank dan input X rank. Untuk nilai Y rank, kita sorot data Y semuanya. Ulangi regression. Untuk nilai X-nya, sorot data X1, X2, X3 keseluruhannya. Oke. Kita oke kan. Bakal dimunculkan set baru karena tadi setnya salah. Kita hapus saja. Delete. Yes. Di sini muncul enter accept
Ini kita blok nilai variabel x-nya, kita kopikan. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan nilai manual yang kita cari. Kita kopikan di sini. Setelah muncul interceptnya min 25, di sini sama dengan nilai B1, x variabel 1-nya sama dengan nilai B2, x variabel 2-nya sama dengan nilai B3, dan x variabel 3-nya sama dengan B4. Baiklah, kita telah selesai mempraktekkan materi Lillie force, korelasi, dan regresi. Sampai di sini video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.